Al-Insan halaman 12 poin yang ke-10. Memandang tentang beribadah tanpa ilmu. Kita ulang lanjut. Poin yang pertama, Imam Al-Ghazali, ijma' para ulama, tidak boleh seorang pun melakukan perbuatan sebelum bertubuh hukum Allah pada perbuatan tersebut. Kemudian masa Sayyidina Umar bin Khattab, dan beliau anjirna musira ulung pun yang Mekah bagede menyanggolam rubut fikih tentang jual beli. Nanti urung-urung yang anjak muda anjir yang muda menyanggolam na sertifikat halih belajar tentang jual beli. Diketat masa Sayyidina Umar bin Khattab. Pada zaman masa Sayyidina Umar bin Khattab, urung Mekah harus na ijazah ya buat khususan tentang jual beli nanti urung yang muda. Kemudian ke Umar bin Abdul Aziz, seseorang yang beramal tanpa ilmu, maka mafasidnya lebih baik daripada maslahah. Atau yang bahasa gasa aja, kalau orang yang beramal tanpa ilmu, maka dosa aja lebih ketimbang pahala daripada ibadah tersebut. Maka kan sebagian ulama yang lain kan, bahaya yang ditimbulkan dari urun pembela Islam tanpa tahu cara membela yang benar, maka lebih besar ketimbang bahaya yang ditimbulkan dari seorang pencela. Betulnya urun kan pencela Islam, pembela Islam, tapi tidak tahu cara membela yang benar, hebat. Maka ketika kitanya semangat tanpa na ilmu, maka bela Islam, nyo akan menambah bahaya dalam Islam itu sendiri ketimbang bahaya yang timbul dari seorang pencela atau dalam kejadian-kejadian yang kakak maksudnya sira urang kafir dicela Islam, sira urang kafir dicela agama Islam. Mudah katanya urang Islam yang hana tahu tentang ilmu, yang hana ilmu iban cara yang benar dalam membela Islam. Karena ada orangnya tak ucapkan, tak lontarkan caci maki dan sebagainya, takkan kafir laknadillah. Padahal dalam undang-undang Islam tidak boleh melontarkan kata-kata laknat kepada satu orang pun, kecuali kepada orang-orang yang kalih gelaknat dalam Al-Quran. Sedangkan Fir'aun laknadillah nabu. Memang dalam Al-Quran kalih jelas ya. Tapi ada nama pribadi tidak boleh melontarkan kata-kata laknat kepada orang tersebut. Boleh melontarkan kata-kata laknat kepada satu kaum, sedangkan putra Israel, Moabit dan sebagainya, melontarkan kata-kata laknat kepada Israel, masalah. Tapi ketika kita lontarkan kata-kata laknat kepada pribadi saudara urang, yang bermasalah. Sebenarnya orang yang kenyang bermasalah. Sepuhnya contoh, Job Bush. Kali celah Islam. Udah katanya udah kena Job Bush. Udah kan Job Bush dan Nadilah. Yang katanya mendosa. Nah tidak boleh melontarkan kata-kata laknat kepada pribadi manusia walaupun seorang yang kafir. Yang kata-kata laknat. Syaitan anak itu karena syaitan kali laknat ya Allah dalam Al-Quran. Wa inna alaikal la'an. Ya. Kemudian lagi kebegah mana sira urang semangat dalam membela Islam tanpa tahu cara membela yang benar, maka dosa urang tersebut lebih rayu ketimbang dosa pencela. Ini harus hati-hati. Kadang-kadang orang Islam, bela Islam, cara bela nama. Jadi semangat tanpa ilmunya hanya akan menambahkan mafsadah yang lebih rayu ketimbang maslahah. Jadi tanpa yang sadari kita lebih rayu dosa kita ketimbang dosa celaan daripada orang kafir. Orang kafir dicela Islam, kita udah laknat je, maka dosa melaknat orang lain lebih rayu ketimbang dosa orang yang mencela. Artinya tidak boleh
Katanya semangat dalam beragama tapi tidak punya ilmu agama. Bahaya aja negara itu. Maka kun Umar bin Abdul Aziz saya, udang beramal tanpa ilmu mafasih lebih besar ketimbang masalah. Kemudian yang keempat lanjutan malamnya. Lau anna rajulan 'abadallaha subhanahu wa ta'ala 'ibadatan malaikatis samawati bighairi 'ilmin kana minal khasirin. Jikalau seseorang menyembah Allah ataupun beribadah kepada Allah seperti ibadah malaikat langit, bighairi 'ilmi, tetapi tanpa didasari ilmu, kana minal khasirin, niscaya adalah ianya seseorang tersebut sebagian daripada orang-orang yang merugi. Jadi kita nak ibadat lagi ibadat malaikat. Rukuk sampai-sampai, sujud sampai-sampai. Tak terlepas dah sujud. Tapi hana ilmu. Hana ilmu tentang sujud yang benar ke bang. Hana ilmu tentang rukuk yang betul ke bang. Main laju sampai-sampai notif malam main laju. Tapi hukum bersuci, iban cara wudu yang betul hana tahu. Yang ada tanya ibadat sepanjang tahun pun yang kita termasuk orang yang berubah. Habis konten. Kemudian yang kelima, al-ilmu bila amalin jununun. Berilmu tanpa beramal orang gila. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Dan beramal tanpa ilmu bukan orang sedikit pun. Yang kagak celah orang alim tanpa ilmu, tanpa beramal. Tapi nyata bandingkan orang yang beramal tanpa ilmu, nya mentang rege orang yang beramal tanpa ilmu. Sehingga kemudian silal di syekhnya, bilang kita ayuhal walad, kita karya Imam Al-Ghazali. Orang alim yang hana mamai berarti orang bungo. Tapi orang yang mamai hana ilmu kan urut. Nah, tahu kan antara urut bungo dengan kan urut. Nya urut bungo mentang kira urut. Walaupun bungo. Tapi menyaukan urut hana kira urut. Kan lebih rege urut yang hana ilmu beramal ketimbang urut yang hana ilmu tapi hana beramal. Sehingga dalam makalah yang lain itu al-alim habibullah walau kana fasiqan wal jahil aduwuhu walau kana abidan. Urang alimnya genasih Allah walaupun gaya sira urang yang fasik. Wal jahil aduwuhu, sedangkan urang jahil yang musuh Allah. Walau kana abidan, meskipun urang jahilnya ahli ibadah. Jadi biasalah terlampau. Jadi orang alim berhad dengan maksiat, kita bandingkan dengan orang jahil yang hana ilmu, ini tetap lebih raya martabat orang alim. Walau yang maksiat ke Allah, dosa yang kan urusannya Allah. Tapi kita bandingkan posisi derajatnya tetap lebih derajat orang alim, kemudian baru orang jahil. Nah. Oh kagak masih kagak depu pun tapi lain kagak pun tak lebih dosa gede orang jahil. Sebab dosa gede orang jahil dua, dosa orang alim, saboh saja. Iban makna dua. Orang jahil dua buah dosa. Yang pertama dosa hana kudu ilmu. Kemudian yang kedua dosa hana beramal. Naga umur beramal hana sesuai dengan ilmu hana kira salah beramal, maka orang jahil dua buah dosa. Sedangkan orang alim saboh dosa. Tahu saboh dosa, hana agama dia tu ilmu yang kena. Tentang belajar kudu ilmu kaglah tanggung jawabnya. Adapun dalam hal beramal nya saboh yang mengkut. Di sehingga orang akhirat azab kepada orang jahil dua buah. Yang pertama gara-gara hana gede tuntut ilmu, yang kedua gara-gara hana beramal. Adapun amalan yang bubut marduda, betullah li Allah Taala hana itu. Orang jahil, orang alim
Yang hana tim amai, sapu sangai itu. Kadang-kadang hana tim amai. Ya. Jadi empat. Yang fikir-fikir juga orang yang berkehurung yang dinasihi Allah ataupun musuh Allah. Yang ada tim menuntut ilmu, tetap berkira musuh Allah. Walaupun ahli zikir, ahli yang ibadah. Sang nagu kode juga. Nah footnote yuk ji. Wadada na dalam sebuah hadis min iqtirabis sa'ah. Sebagian daripada tanda-tanda kiamat aisalliya khamsuna nafsan. Itu bahwa disembahyang oleh 50 draura. La yuqbalu li ahadihim salatun. Hana geterimang sira urang pun sembahyang urangnya. Salah satu tanda kiamat gebegah bagi zaman na 50 urang yang sembahyang tapi mun sira urang pun hana getum sembahyang. Maka hana getum kalau rawahu Abu Syekh an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ma'nahu dan berulah maknanya hadis bahwa sungguh mereka itu 50 orang yang hana diterima sembahyang itu tidak mendatangi ataupun tidak mengerjakan 50 orang yang sembahyang dengan syarat-syaratnya sembahyang dan rukun-rukunnya sembahyang, maka tidak sahlah bagi seorang pun 50 orangnya akan salat oleh salat, maka tidak diterimakan akan salat daripada mereka. Memang itu, tapi musira urung pun hana diterima karena hana sesuai dengan rukun dan syarat. Yang salah satu tanda kiamat yang alam adi. Mangputus tandanya katro ba masa genenyo Allah malam. Khawatir dengan ya dengan padung urung lang salahnya. Atau 50 orang. Kadang dari 50 orang tiro hana ketemu mayang karena hana sesuai lagi syarat dan rukun. Bahkan zaman masa abad ke-10 Hijriah. Ini abad ke-12. Abad ke-12 Hijriah. Jadi abad ke-10 Hijriah nazira ulama Kasyaf klik tapi hutang limuri pakai klik. Tiban hanu klik. Hotel lenggalan dari leher tu orang meninggal. Jadi nak jalan hotelnya nak kejadian wabah, bala bencana kejadian kampung-kampung yang menewaskan ratusan orang. Di lagi yang mana? Dari ratusan orang yang meninggal, yang dihebadun orang Islam cuma leher kan, tak kafir tu. Nah yang meninggal orang Islam dalam perkampungan orang Islam. Lain kafir tu. Kipan cara kafir yang meninggal orang Islam tu. Oh pokok yang di Ramadan orang Islam leher lebih daripadanya kafir mandu yang meninggal. Tuan mana kafir? Ternyata akhir hayat urangnya hana selama iman. Apakah hana selama iman? Ini salah satu karena hana utim tuntun ilmu. Nyambak masa ulama yang udah abad ke-10. Sehingga di masa lalu nah kita ulama kita yang nyoron hai tengku na umu si atu ku yang orang puput kita belum hadir majelis ini. Maka nak hadiri majelis ilmu karena salah satu tanda selamat iman adalah katanya gecoknya dalam majelis ilmu kemudian. Maka tidak ada orang yang meninggal dalam majelis ilmu maka hampir dipastikan urangnya selamat iman di akhir hayatnya. Di akhir zamannya gugah hayat untuk minta selamat iman. Nah, maka cerita yang di murid itu akan ron lakukan ketika ron biwada di atu nyawang ron umuron menghadiri majelis ilmu. Nah, kalau enggak meratib, kalau enggak lagi ampun dosa Allah Taala. Nah, jadi majelis ilmu. Jadi salah satu tanda kena selamat iman meninggal dalam majelis ilmu. Bahkan lagi kita buka huno ramai orang yang meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan selamat iman gara-gara tidak belajar menuntut ilmu agama. Oke. Kemudian yang keenam,
an rajulin, diriwayatkan daripada seseorang dari ahli Maghrib, negro Maghribi, termasuk Maroko dan sekitarnya. Sesungguhnya adalah orang tersebut sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa annahu ishtara atanan, dan orang tersebut membeli seekor atan. Atannya adalah unsal himari dalam keledai betina. Keledai betina. Membeli seekor keledai, walam yasta'milha fi syai'in, dan dia tidak menggunakan keledai tersebut pada sesuatu apapun. Nak pakai-pakai, beliau keledai nak pakai-pakai. Beliau binatang nak pakai-pakai. Fazalahu insanun an sababi imsakiha. Maka ditanyakan orang tentang sebab tidak dipakainya keledai. Maka anak pakai-pakai orang keledainya begitu. Anak-anak anak-anak tunggangi dan sebagainya. Faqala, maka berkatalah lelaki tersebut, ma umsikuha illa liwahassina biha farji. Tidaklah aku menahan keledai tersebut kecuali untuk membentengi kemaluanku. Jadi keledainya hanya dipakai untuk memuaskan nafsu yang kan. Anak gebaba lain. Wa kana la ya'lamu tahrima ittiyanil bahaim, dan adalah lelaki tersebut sebelumnya tidak mengetahui tentang haramnya menzinahi binatang. Jadi pun beliau keledai lagi kan, tujuan beliau keledai untuk terhindar daripada perbuatan zina. Sampai udah kamu zina dengan wanita, kamu zina dengan binatang, kamu pakai je nak zina binatangnya. Falamma arrafahu, maka manakala diberitahukan orang tentang haramnya menzinahi binatang, bakaan syadidah, niscaya menangislah lelaki tersebut akan sebagai tangisan yang dahsyat. Ketika kau dituduh hukum anjir dah menzina dengan binatangnya, menyesal kira. Namun tujuan beliau binatang, anak pakai lain, dok duduk setubuh binatang lagi. Dan lagi akan mensentuh binatang sangat terhindar daripada perbuatan zina. Dia hanya untuk nafsu lo, atau lo lampiaskan ke binatang macam binatang kan hanya tak lo hukum. Nah, okey. Binatang hanya tak lo hukum. Tapi kalau tak binatang dah. Padahal dosa je lah. Sama. Nyan urang yang beramal tanpa ilmu, yang kisah urang yang beramal tanpa ilmu. Pernah kejadian mana apa? Kejadian apa orang? Pernah nak bonekanya. Kalau naik bulan-bulan bahasa Sophie. Boneka memuaskan nafsu. Boneka memuaskan nafsu. Beliau dia ini fikir tak pasang tak adanya dalam bonekanya anak buku. Padahal dosa sih. Kaji share dia pegang pemuda-pemuda anak goyang-goyang. Harga mesti walaupun dengan bak pisang. Kalau bak pisang mulu seli. Tak perlu-perlunya kena bak pisang. Jadi baik fikir kena nyan bak gaya anak dosa. Sama lagi beragam macam tu. Kalau fikir binatang anak dosa, mana binatang dosa sih. Jadi baik fikir dengan urang tau. Baik fikir dengan urang mandang dengan berhubungan dosa. Ada dengan boneka dosa sih. Dengan bak pisang dosa. Makanya boleh berilmu. Maka yang ketujuh, kana ba'duhum la yamsahu ra'sahu 'inda wudu. Adalah sebagian mereka itu manusia tidak menyapu kepalanya ketika berwudu selama 60 tahun. Yazunnu anna zalika sunnatun, menyangka bahwa sungguh demikian sampung kepala itu sunnah.
Dina sebagian manusia ketika bikin sembahyang anak gerarah, anak tempo deh. Anak pergi sunnah ada anak kubu. Jadi lagian gemuguk selama 60 tahun. Karena pergi sunnah. Ba orang dia gura bidang sahabat awal. Sahabat berpubut sesuatu karena ketipunya sunnah. Pegang puputnya karena sunnah Nabi. Jadi anak ada puput lagi, pegang anak puput lagi sunnah pada. Ada anak ada puput, ada dosa sunnah. Waqila lahu, maka dikatakan orang tersebut, a'idis salata litilkal muddah. Ulangilah salat tersebut selama demikian masa. Sembahyang yang kalian lakukan selama 60 tahun hanan rahu nyan payah ulang dulu. Payah qada dulu. Penyan boleh beramal dengan ilmu. Lalu lagi yang kejadian ni, tapi kihana wajib. Hanya wajib. Oke darah jaro hana tu bangke. Oke darah haki hana tu amat haki. Oke darah karena takut punah rusak boleh rapi darah hujung mendah. Nah orang payang kadang-kadang takut rusak boleh sukut pulaga menja pesta. Gerah hujung mendah. Oleh ujung nya di luar batasan kepala nya hana sah wudu karena hana benang yang dalam batasan kepala jadi atau urung kadang-kadang itu supaya dah beda yang basuhan pertama mustamal dia murinang nyata murinang lagi berat dah mereka. Jadi ketika bikin sembahyang pun, ia basuhan pertama hampir bisa terpastikan dia mustamal. Ansah wudu basuhan pertama. Dan lain-lain sebagainya. Lalu hal-hal yang terpikir yang sunnah pada haid wajib. Lalu sebagian ulun yang menganggap ada yang sunnah wajib yang juga bahaya akan kegiatan dulu ketika keponis sembahyang kok. Nah sebagian peristiwa kasus oleh kemudian sujud begitu lagi yang sujud uragam mesti mana ini butuh berenggang antara dada dengan kanan. Sehingga kesan lagi yang menutupi lagi ataupun menengket lagi mana sah sembahyang. Ini nak kejadian orang lain. Ikut imam nembungnya maka ketika bersujud lempeng kan antara sembahyang. Lempeng antara dada dengan jari. Kau bayang? Tak contoh ya. Nah, ulun tengok kadang ataupun sembahyang macam kan. Cara sujud kan puningnya melempet antara jaro dengan dada. Ada anak ubu. Yang berah ini harus sunnah berbeda antara sembahyang urinang dan sembahyang uraga. Yang urinang ibu dempet. Yang beragam di kurangga. Cuma hana wajib. Apa dikatakan yang terkuti bin hana ada bubuk lagi yang sah sembahyang. Yang penting lagi ada begal sah. Anggota 7 wudu terlaksana. Berdempet tempat-tempat lantai. Kalau ada kamu yang kedua urus tapi ada yang sebenarnya wajib bahaya juga betul. Yang kedua bahaya. Pada bubur mandu, bikinnya wajib. Ada bubur mandu. Kita baca dia, bikinnya wajib. Nah, kita lah sudah. Nah, dan kau imam mana baca kita? Kagak dulu orang pun. Dia takbir langsung juga Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau anak sembahyang kan, kau imam mana baca kita? Nah, gaji garu sih. Jadi ada yang sunnah tapi itu wajib, itu masalah. Apalagi ada yang wajib tapi itu sunnah juga aja ke masalah.
Nampak kan? Kemudian yang ke-8, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, lamma tala'al banadir, manakala mendatangi kota-kota Banadirnya, beberapa kota wilayah, beliau bersama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya keliling-keliling kota. Qala, berkata ianya Habib Abdullah, abtalna salasa mi'ati aqdin wajadnaha fasidatan, telah kami batalkan, telah kami bersalah akan hertuh macam akad yang kami dapati secara rusak. Jadi keliling kota-kota daerah apa ini? Nah, bukan daerah. Kota-kota besar. Ya, keliling kota-kota besar, kapariksa urus Mekah tu. Ternyata bersama dengan Habib Abdullah bin Umar, ternyata gerumpuklah leher tu akad yang dilakukan oleh masyarakat secara fasid, secara tidak sah dalam agama. Wasahhahnaha, dan telah kami betulkan dan telah kami perbaiki akannya leher tu macam akad yang salah. Wala alja'ahum illa al-jahlu, dan tidaklah didesak akan mereka itu kecuali karena kebodohan. Dan masa beliau ketika agak periksa dalam kota-kota, ditemukan leher tu macam akad yang salah, itu diperbaiki kembali. Nyambat kesungguhan para ulama. Ya, pada toko yang kibaron akad. Pada toko dia lihat kibaron akad. Pada toko urung kampung kibaron akad. Pada toko urung kamu kibaron akad, urung bu baron. Nah. Bau urung kau kibaron akad kau. Jadi ditemukan leher tu macam akad yang salah praktek. Sudah memperbaiki kembali. Hanya berterjun para ulama dengan ini, terjun dalam pasar kedaya, periksa gimana keadaan yang terjadi di toko-toko, hampir rata-rata kita. Yang kemudian, Nabi pupul dari masa Sayyidina Umar awal, rata-rata udah hanya muka ini. Masa Sayyidina Umar kan ulung berfikir jual beli hanya muka lah. Yang pertanyaan dulu itu, kalau yang lumayan, nanti kita yang masuk untuk kita jemput nih kita coba. Baca al-Qur'an. Yang ke-10, dakhala rajulun al-qaryah, ditamanglah siraurung akan sebuah kampung. Wa yadunnu ahluha annahu minal ulama, dan disangka oleh penduduk kampung akan bahwa semua lelaki tersebut adalah ulama. Mungkin karena pakaian yang kamu seruban, kamu ledak, jadi leurung kampung yang ulama. Fa amaruhu ayyuhassilal maita, maka menyuruh mereka itu penduduk akannya lelaki untuk memandikan jenazah. Karena kepikiran dari ulama, kaku gitu mana mayat kuburnya. Wa kana la ya'rifu kayfiyata ghusl mayit, padahal lelaki tersebut tidak mengetahui tata cara memandikan jenazah. Bajai lagai rayu, serban lagai raya. Tata cara memandikan jenazah nang man kana kayu bagaimana yang pintu mambong. Falamma ghassalahu saqatal maitu, maka tatkala memandikan jenazah, saqatal maitu, jatuhlah jenazah tersebut. Karut wa dakhala majral ma'i, dan masuklah jenazah tersebut pada tempat lalu air. Karet lam iya jenazahnya.
Karena dalam saluran air. Tempat mana mayat kan tertutup, hana orang lain. Dia anda dalam tempat pemandian jenazah. Karena hana gitu, kadang fikir lagi gerah Honda. Lagi gerah Honda tu jenazah, hingga karuyu. Bahkan karuyu, karuyu dalam selokan air, hana maholi. Wan nasu yantazirunahu fil kharij. Dan manusia sedang menunggu lelaki tersebut di luar. Masyarakat kepada di luar. Kan reda. Kan reda tu mana jenazah? Jenazah. Walamma fatahul baba, dan tatkala membuka pintu oleh masyarakat, qala lahum khaifan. Niscaya berkatalah lelaki tersebut kepada masyarakat dalam keadaan takut, mayyitukum haza wali. Jenazah ini adalah seorang wali daripada waliullah. Anali jenazah apa kayak kahre lampari. Jenazah kahre lampari. Ketika buka pintu tempat pemandian jenazah, kahre yang berkilah untuk membela diri, jenazah lah anali. Luar biasa jenazahnya ini waliullah. Akhazahul malaikah ila sama, telah diambil jenazah tersebut oleh malaikat dibawa ke langit. Karena hana maholi jenazah kalau dalam selokan air berahnya oleh Allah. Aku kui di malaikat tu dia ulangi. Nyan itu nyan sebab beramal tanpa ilmu. Kayaknya harus hati-hati dia yang kena contoh nah. Karena contoh kalau beragam yang hana ilmu, karena berpakaian dari lagi pakaian ulama di masyarakat, tu fikirnya ulama kata biu ubud ada yang tanggung jawab ulama. Okay, contohnya sebenarnya mai hal yang sedikit pun hendak itu timbang cara memandikan jenazah. Dan yang diberi mampu karena kagiu. Makanya harus hati-hati. Ketika kita takalan dari orang-orang jangan tertipu dengan pakaian, dengan penampilan. Kadang-kadang itu tampilan yang sebagai seorang alim padahal ilmunya hana. Makanya dia dalam sebagian kondisi urang alimnya dianjurkan untuk berpenampilan seperti urang alim. Mungkin Abu Hanifah wasi'u akmamakum. Pakailah pakaian yang lebar-lebar. Karena pakaian ulama Yawai, rai-rai, ubah-ubah. Saya masa Abu Hanifah. Abu Hanifah dia pakai pakaian yang rai-rai sampai itu pada urang-urang alim. Nah, pakai pakaian ketat. Ini masa Abu Hanifah. Maka karena urang jahi mengenai tepat urang yang berhak untuk disembahyang. Maka ini najamun masa awal ketika Ibnu Mubarak. Ibnu Mubaraknya sudah aulia, sudah ulama. Ketika dia melakukan ihram, yang namanya urang ihram umrah kan baca sama mandi. Lagi baca ihram, lagi baca ihram. Nah, tiro urang yang awak dengan salah kubur, bertegur lagi yang, kamu nan cara tawaf. Anak gini karena kebuki urang biasa, karena teng baca ihram biasa mana. Anak gini anak berumur pihabai, mubah. Mulai kita halul, mandum, kita halul, pakai pegangan lemak. Dia tegur orang mula salah dalam melakukan tawaf, baru berarti. Karena kalau pakai wajah ulama. Dalam sebuah kondisi, sira urang alimnya wajib berpenampilan lagi urang alim, supaya masyarakat tahu di mana harus bertanya. Pada sebagian kondisi yang lain, anak wajib berpenampilan lagi penampilan urang alim. Nah, apabila dituri oleh urang bahwanya ulama, apabila oleh urang kehidupannya urang alim dan kehidupannya ulama, hana wajib ni berpenampilan lagi penampilan ulama. Maka kita biasa salah paham. Lalu sebagian masyarakat mengatakan apakah seolah-olah kagak poik ciri-ciri urang alim. Adapun standar urang alim. Iban mana urang alim? Urang yang selalu berjubah, urang yang selalu berkuku, pakai pakaian kuku dan sebagainya.
Hingga menyesal aja hana pakai pakaian wajah kukunya dikali ulama. Yang kata ku ilm kriteria ulama ada idenya. Memang ini dalam kitab fikih tentang muru'ah. Muru'ahnya adalah wibawa. Termasuk wibawa di sini adalah berpenampilan komunitas itu sendiri. Oh, komunitas urusnya sudah ulama, maka harus berpenampilan lagi komunitas ulama. Tapi standar komunitasnya anjir nilai dia kitanya orang awam. Anjir dan nilai kitanya orang awam. Yang antar BN sendiri orang alim. Makanya nak kejadian budaya itu sendiri. Budaya itu sendiri kian orang sering berolahraga. Sering bermain raket. Kan? Jadi karena kian bermain raket Pak, kuislah itu Pak gol. Pak lapangan raket. Jadi gitu biar dari rumah membajanya training. Membaca training. Kalau lihat bermain raket tegur oleh kedua masyarakat. Tengkuhnya. Lo sebelumnya cukup tak ring, nyaron orang alim. Tapi sipu lega yang nagalak ng kalamaro. Maka po yang nagalak ng kalamaro. Karena pakai ilmu training. Oh, una. Jauh boleh boleh. Get hana masalah. Belum kudinya kung nagalak ron. Ron hana galak belum hana. Sebab lu kudinya kung nagalak ron. Artinya menyebik kita hana galak. Yang keurusan tayo. Yang orang awam kadang-kadang hana galak orang alimnya pakai ujian training. Kena kerja wajah ulama. Jadi tak bayang lagi ni macam kerja dalam kantor kuliah, mengeja grup, baca grup. Yang kata boleh standar orang alim yang beda orang alim. Kan jamun sebagian di masyarakat yang menyukai khutbah khatibnya menjadi kelu. Tentang itu di hukum ini undang hati. Jadi kalau kita mahal syarat itu hati, tu pakai aja kurung nanti. Hanya pakai lu. Oh lulinya kalau elam kan? Yang kalau elam ni pegah beli tak boleh standar kira tempo. Punya gaji ada nama untuk urat, bagi sopan, kabar. Memang itu beda-beda, bahkan yang di Mesir. Ada kata pula di Mesir, orang alimnya jadi yang berpakaian sarung. Daerah Timur Tengahnya orang pakai jakrum yang sesaji orang awam yang bahasa kasai balik berseduh. Yang sebagian adat di Nanggro Timur Tengah. Makanya jadi ini para ulama pakai jakrum, maka di Mesir yang pakai lu ulama ini. Nanti kita orang awam, galak berpakaian lagi pakaian ulama. Bentuk tertipu orang lain ketika kita yang hukum bahagian. Kita yang hukum lagi orang mana na? Penting mampu karena kita yang hukum gak ke jawab baju boleh. Yang penting karena jawaban walaupun dia nampu. Jadi persoalan ulama pakaian memang wajib memakai pakaian ulama di saat orang alim hana percaya bahwa yang ulama. Tapi tatkala sudah mengetahui bahwa orang tersebutlah ulama, tidak lagi wajib memakainya.